Hari itu adalah hari Minggu, tanggalnya tanggal 29, bulannya Mei tahunnya 2022. Saya mengikuti GPA Jawa Timur yang akan membuat rute pendakian menuju Gunung Wilis. Dari GPA ini sebenarnya hari Sabtu sudah menyiapkan diri di base camp, mendirikan tenda di situ, menginap di situ, dan baru pada hari Minggunya tanggal 29 ini akan melakukan pendakian untuk menentukan jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Wilis melalui salah satu titik. Akhirnya pada sekitar jam 8 mereka sudah berkumpul semuanya mempersiapkan diri untuk naik. Nah, pada waktu naik ini dari GPA Jawa Timur didampingi oleh warga lokal sebanyak 3. Kemudian semuanya sudah siap, sekitar setengah 9 bersama-sama mereka berangkat, dan dari base camp sampai dengan pos 1 normal. Tidak ada masalah apapun, berjalan bersama-sama. Nah, dari pos 1 menuju ke pos 2 jalannya itu sudah tajam, sehingga sing kuat itu juga ada di depan, yang tidak terlalu kuat ini agak di belakang, dan ada juga yang paling belakang. Akhirnya kita terus berjalan dan sampailah kemudian pada pos 2. Di pos 2 ini tepatnya adalah di Tumpak Esis. Nah, kita berkumpul di situ dulu menunggu teman-teman yang dari belakang yang belum datang, kita tunggu. Ternyata yang dari GPA ini ada yang turun yang akan ke base camp. Ada 6 orang kalau nggak keliru, pada waktu itu ada 6 orang turun. Akhirnya tinggallah 4 orang dari GPA, kemudian 3 orang dari warga lokal dan juga saya. Berarti ada 8 orang. 8 orang inilah yang kemudian akan naik ke puncak Gunung Wilis untuk menentukan jalur pendakian menuju puncaknya. Dari pos Tumpak Esis ini menuju pos selanjutnya, yaitu yang dinamakan dengan Tumpak Anggrung. Ini ada 2 jalur. Kalau kita jalurnya yang lurus, kita ini akan naik di Gunung Kendil. Jalurnya terlalu tajam, terlalu nanjaknya luar biasa. Akhirnya di situ kita memilih jalur yang ke kiri dengan menyusuri, yaitu di Sungai Centong namanya. Benar saja, akhirnya yang tim lokal 3 orang ini berjalan di depan atau mendahului dari rombongan GPA. Kebetulan saya ini ikut di dalam rombongan tim lokal ini dan saya berjalan mengikuti mereka. Perjalanannya luar biasa. Wah, mereka ternyata hebat. Mereka kuat-kuat untuk berjalan. Saya tertatih-tatih berjalan bersamaan dengan mereka. Saya sebenarnya tidak mampu untuk berjalan seperti perjalanan mereka. Kita terus berjalan dengan sekuat tenaga, saya mengikuti perjalanan mereka. Dan kemudian sekitar jam 12 sampailah kita pada pos yang ketiga, yaitu di pos yang namanya Tumpak Anggrung. Di Tumpak Anggrung ini, waduh, saya sudah lelahnya luar biasa, termasuk ini dari teman-teman lokal ya, masyarakat lokal ini pun juga merasa payah. Akhirnya kita beristirahat di situ, mudah bontrot, kita makan bersama-sama di situ. Sekitar jam setengah 1 kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Wilis lagi. Nah, dari pos Tumpak Anggrung untuk menuju ke puncak, ternyata jalannya ini sudah tanjakannya juga sudah luar biasa. Saya membayangkan ada kemiringannya ini ada 80 derajat. Tapi pada waktu itu saya masih barusan istirahat, tenaga saya sudah pulih, saya tetap mengikuti mereka. Saya berjalan di belakangnya dengan saya menggunakan 2 tongkat untuk membantu tenaga saya, karena kaki saya sudah merasa nggak kuat. Akhirnya saya bantu menggunakan 2 tongkat. Saya terus berjalan mulai dari setengah 1. Nah, pada sekitar jam 2:15 tenaga saya sudah benar-benar habis. Saya tidak mampu untuk mengikuti perjalanan mereka. Akhirnya saya memutuskan menunggu mereka di titik itu. Saya diam. Saya pamit dengan mereka, "Pak, pun perjalanan terus mawon, kula pun boten kiyat, lo tak ngentosi teng mriki kemawon." Oke, akhirnya mereka yang dari masyarakat lokal ini berjalan terus dan saya berdiri di situ. Yang saya ketahui di situ saya tidak tahu nama tempatnya. Penendinggonya saya tidak tahu, tapi yang jelas di kanan kiri saya yang ada hanyalah pohon-pohon yang begitu besar, yang begitu rapat, sinar matahari tidak sampai masuk di tanah ya karena rapatnya pepohonan tumbuhan itu. Beberapa waktu setelah mereka masyarakat lokal ini meninggalkan saya, tiba-tiba ini ada kabut yang datang yang disertai dengan angin kecil. Wus 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 itu.
Dan tidak saya sangka-sangka pula ternyata di situ ada sekelebat bayangan putih yang melintas di hadapan saya. Dan secara otomatis dengan kelebat bayang yang saya meyakini bahwa itu adalah makhluk astral, rasa takut kemudian menghampiri dalam diri saya. Seorang diri di tengah hutan, di tempat yang belum pernah saya jamah. Akhirnya saya mencoba menghibur diri dengan membunyikan musik-musik yang ada di dalam handphone saya. Saya konsentrasi penuh dengan suara yang ada di HP saya, tidak memperdulikan suara yang ada di sekitar saya. Saya melihat jarum jam sudah jam 2:30, mereka belum turun. Saya tunggu sampai dengan jam 3 kurang seperempat, belum juga turun. Di sisi lain, saya semakin takut di situ. Akhirnya saya memutuskan, kalau ini nanti saya tunggu sampai dengan jam 3 kok belum turun, maka saya akan memberanikan diri untuk turun lebih dahulu. Dengan perhitungan sebelum malam nanti saya sudah sampai di base camp. Benar saja, pada waktu itu sudah jam 3, mereka dari pendaki lokal ini belum turun. Akhirnya saya memberanikan diri untuk turun terlebih dahulu, tidak menunggu mereka datang. Nah, di tengah perjalanan saya turun ini, saya berpapasan dengan dari GPA Jatim yang pada waktu itu memang masih berjalan di belakang jauh tertinggal dari kami. Sebentar saya ngobrol dengan mereka. Kemudian tidak lama saya berpamitan kepada mereka, saya akan melanjutkan perjalanan untuk turun. Setelah itu kami turun dan terus turun berjalan, walaupun ya sebenarnya takut, tapi karena saya mengejar waktu, jangan sampai saya kemalaman di hutan, maka ya saya berjalan setengah lari. Setelah saya berangkat dari pos Tumpak Anggrung inilah, kemudian permasalahan mulai terjadi. Ternyata setelah saya meninggalkan pos Tumpak Anggrung, jalur yang saya lalui itu adalah salah. Bukan jalur pertama yang saya gunakan ketika saya naik. Saya sadar pada waktu itu saya salah, tetapi ketika saya akan kembali, ini sudah terlalu jauh. Kemudian saya meyakini bahwa jalur yang saya lalui ini adalah jalur menuju ke pos Tumpak Eses yang melalui Gunung Kendil. Akhirnya saya tetap lanjutkan. Saya lanjutkan terus, jalannya terus turun, saya ikuti. Tetapi lama-kelamaan jalan yang saya susuri ini, jalan yang saya lalui ini hilang. Artinya di situ berganti dengan semak belukar. Karena sudah terlalu jauh, maka saya akan mencoba mencari jalan saya lalui di balik semak belukar itu. Saya terus berjalan ke bawah. Dan yang terjadi kemudian di bawah, ternyata yang saya temui bukan lagi pos Tumpak Anggrung, melainkan di situ adalah pertemuan dua sungai, tempuran sungai. Saya nggak tahu itu sungai apa. Di situ suasana sudah sangat amat mencekam. Saya takut. Saya was-was, saya khawatir. Seorang diri di waktu sudah menjelang senja di tengah gunung yang saya tidak pernah melewati itu. Saya duduk termenung di atas batu di pinggir sungai tempuran itu. Saya benar-benar putus asa di saat itu. Karena saya menyadari betul bahwa saya ini sudah tersesat. Di situ sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kembali ke atas itu juga mustahil. Kalau saya berjalan ke kiri, di situ saya juga harus menyeberang sungai. Berjalan ke kanan juga harus menyeberang sungai. Dan akhirnya di dalam keputusasaan saya itu, kemudian saya duduk termenung di atas batu di pinggiran tempuran sungai itu. Ketika saya duduk termenung di atas batu di tengah-tengah sungai tempuran itu, kemudian tiba-tiba ada burung yang berkelebat melintas di hadapan saya, burung kingking dengan lengkingan suara yang begitu tajam, king 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 king. Takut luar biasa pada saat itu. Jantung saya seperti copot mendengar suara itu. Rasa takut semakin mendera, bulu kudus semakin merinding, seakan-akan pundak saya itu seperti perangkul. Wah, pokoknya saya tidak bisa menggambarkan kondisi saya pada saat itu. Pokoknya benar-benar luar biasa takut karena adanya lengkingan suara dari burung kingking yang melintas di atas tempuran sungai itu. Dalam keputusasaan itu, kemudian saya melihat di seberang sana.
ternyata di sana ada hutan bambu, bambu petung tepatnya. Akhirnya saya berpikir, kalau di situ ada bambu petung, saya meyakini ini pernah ada orang yang datang ke tempat itu untuk mencari rebung. Karena hutannya adalah hutan bambu petung. Akhirnya saya langkahkan kaki saya menuju ke hutan bambu tersebut. Dan benar saja, di situ ternyata ada bekas jejak kaki orang-orang yang mencari rebung, walaupun sudah terlihat agak lama. Tetapi hal ini memang membuat lega dalam hati saya. Tetapi di balik itu saya pun masih dihantui oleh rasa takut. Kenapa? Kita bisa membayangkan ya, kondisi hutan bambu yang begitu rimbunnya, yang begitu rindangnya. Ada di kanan sungai, ada di kiri sungai. Bambu petung ini luar biasa lebat, tumbuh dengan suburnya, sehingga saya berjalan di atas hutan bambu ini, kondisinya pada waktu itu sekitar jam 4:15 atau setengah 5 ya. Itu suasananya sudah seperti malam, agak memang gelap suasananya. Dan bahkan pada saat itu saya berpikir, saya pernah mendengar bahwa makhluk astral seperti genderuwo, seperti kuntilanak, dan hantu-hantu yang lain itu sukanya itu malah bertempat tinggal di hutan bambu. Sehingga bayangan saya yang demikian ini membuat saya itu jauh lebih takut. Tapi apa boleh buat? Saya tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Akhirnya terus saya langkahkan kaki saya untuk menyusuri hutan bambu ini. Jauh saya menyusuri, berjalan di bawah rerimbunan hutan bambu petung ini. Teror dari makhluk astral, teror dari hantu-hantu itu tidak pernah terhenti. Kreket, kreket. Ada suara seperti suara bambu, 2 buah batang bambu ini yang berkeret dengan suaranya itu kreket, kreket, beberapa kali terulang dan terulang. Tapi saya melihat ini tidak ada bambu yang bergerak. Ya, bulu kuduk selalu merinding, nggak bisa kita hindari. Saya mengabaikan suara itu dan saya terus berjalan menyusuri hutan bambu ini. Saya tidak tahu nanti kemana. Yang penting saya jalan. Yang penting saya jalan, ayo jalan. Kenapa? Karena kalau saya berhenti dan saya didera oleh rasa ketakutan ini, saya justru KO. Tidak bisa membayangkan kalau pada saat itu malam sudah tiba dan saya belum bisa keluar dari tengah hutan ini, apa yang akan terjadi? Jauh saya menyusuri hutan bambu ini. Saya terus berjalan terus. Tiba-tiba di situ saya bertemu dengan tebing yang tidak mungkin bisa saya lalui. Akhirnya saya mencoba untuk berpindah lokasi. Saya menyeberangi sungai. Kalau tadi saya berjalan di kanan sungai, karena di situ di hadapan saya ada tebing, maka saya menyeberang sungai. Saya berjalan lagi di kiri sungai. Terus saya berjalan. Nah, ketika perjalanan di kiri sungai ini, terornya hantu ini masih terus berlanjut. Pada saat itu tiba-tiba tidak ada angin, itu ada sebatang pohon bambu ini melengkung seakan-akan itu mau turun, mau roboh, yang tepat di hadapan saya. Kemudian kembali perkinting, bulu kuduk saya merinding kembali. Udah, saya lebih kencangkan musik yang ada di HP saya dengarkan untuk tidak berpikir apapun. Terus pokoknya kamu harus jalan, pokoknya harus kamu jalan, kamu harus bisa keluar dari hutan ini sebelum malam itu tiba. Ketika saya berjalan di sebelah kiri sungai ini, saya terus menyusuri di bawah rerimbunan hutan bambu ini dengan suasana kegelapan. Walaupun waktu itu sebenarnya belum ada jam 5 ya ketika itu, tapi suasananya memang sudah gelap. Nah, saya menemui tebing lagi, ya terpaksa akhirnya saya kembali untuk menyeberangi sungai lagi. Menyeberangi sungai ke arah kanan, saya berjalan lagi terus di sebelah kanan di bawah rimbunan hutan bambu itu. Nah, pada saat itu saya berpikir, loh, saya dari tadi menyusuri hutan bambu ini kok nggak nyampe-nyampe ya? Apakah saya ini kalap ya? Apakah saya tadi itu ngelumpati oyot nimang ya? Sehingga saya berjalan ini tidak mencapai satu tujuan, tapi saya terus balik itu. Semakin takut dalam hati saya. Tapi ya sekali lagi, ini tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali saya hanya menyusuri hutan bambu ini agar saya bisa keluar dari
ada tengah hutan ini. Akhirnya ketemu tebing lagi. Akhirnya saya belok kiri lagi. Tenaga saya sudah luar biasa terkuras habis. Saya tidak bisa berjalan. Akhirnya saya mencoba beristirahat. Saya duduk di batu di tengah sungai itu. Dan lagi-lagi teror makhluk astral ini kembali datang dengan begitu jelasnya. Ada suara yang begitu keras. Bleng. Masya Allah. Hati saya, jantung saya serasa copot pada saat itu. Saya mendengar suara yang keras di ujung sana, tetapi saya melihat di situ tidak ada apapun yang terjadi. Pasti ini adalah hantu. Setelah saya berjalan tidak kurang dari 5 km di hutan bambu itu, akhirnya kami menyeberang sebelah kiri dan disitulah plong rasa hati saya. Saya sudah menemukan jalan keluar. Kalau di sini sudah ada bekas roda sepeda motor, berarti jarak ke perkampungan ini tidak jauh. Akhirnya saya berjalan menyusuri jalan yang ada bekas roda sepeda motor itu. Pada waktu saya berjalan biasa, karena saya berkeyakinan jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi beberapa waktu kemudian, ternyata setelah sekian lama saya berjalan, itu tidak juga saya menemukan perladangan atau bahkan perkampungan. Padahal suasana di jalan itu, walaupun di situ adalah ada bekas roda sepeda motor ya, dan di kanan kiri jalan itu ternyata masih rimbun pepohonan yang besar-besar yang menutupi jalan itu, sehingga suasana hati saya ini pun rasa takut itu masih ada. Bahkan saya mendengar suara-suara yang tidak jelas, seperti orang memanggil, seperti ada yang tertawa dan sebagainya. Ya sudah, saya abaikan. Yang penting saya jalan dan terus jalan. Tapi jauh di luar bayangan saya. Saya pikir kalau saya sudah bertemu dengan jalan yang ada roda sepedanya, berarti saya dekat. Tapi saya tempuh sudah lebih dari 20 menit. Belum juga nampak kehidupan yang ada di situ. Belum juga nampak ada perumahan ataupun ladang warga. Sama sekali belum ada. Pada saat saya menyusuri jalan bekas roda sepeda ini, saya berjalan dengan jalan kaki. Jalan ini saya tempuh dengan jalan kaki, tidak semudah yang kita bayangkan. Jalannya kan miring dan miring, sehingga sangat susah untuk saya lalui. Pada saat itu ya beberapa kali saya terjatuh, sudah tidak terhitung lagi. Udah baju ini sudah kotor, baju ini sudah basah berlumuran dengan lumpur. Ya sudah, saya tetap berjalan. Beberapa kali terjatuh pun tidak saya rasakan. Dan pada akhirnya saya mencoba melihat jarum jam yang ada di HP saya. Ternyata waktunya sudah jam 5:30 malam. Tenaga saya sudah benar-benar habis terkuras. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk istirahat barang sejenak di situ. Tas saya turunkan dari cangklongan saya, kemudian saya mencoba berselonjor. Nah, pada saat itu selang beberapa waktu, tidak lama saya mencoba beristirahat di situ, teror yang luar biasa kembali datang di hadapan saya. Ada seseorang yang jelas memanggil saya dengan suara yang begitu dalam. Padoy, Padoy. Takutnya luar biasa lagi. Waduh, buru-buru akhirnya saya cangklong tas saya lari sekencang-kencangnya, meninggalkan tempat yang mana saya dipanggil Pak D oleh makhluk astral tentunya. Wong ini sudah 5:30 lebih. Nah, ketika saya lari ini ada keganjilan lagi. Saya menyeberangi sungai. Nah, sungai itu saya melihat arahnya ini bukannya ke bawah, tapi seperti kembali ke gunung. Ini sungai ini kok arahnya ke gunung. Kalau saya mengikuti alur ini kayaknya juga kembali ke gunung. Gimana ya ini? Kayak iki ngendi saja nih. Udah saya buang perasaan itu kalau saya salah jalur. Saya harus optimis. Saya harus positive thinking. Akhirnya saya terus berlari. Dan beberapa waktu kemudian setelah saya berlari-lari ini, saya melihat ada pucuk pohon pinus. Wah, sudah gembira saya. Berarti di sana itu sudah ada perladangan milik warga. Hati saya semakin terhibur. Akhirnya terus saya percepat jalan saya.
Nah, setelah saya percepat ini, sayup-sayup saya mendengarkan ada suara azan. Hati saya semakin lega lagi. Berarti saya sudah tidak terlalu jauh dari perkampungan. Buktinya saya sudah bisa mendengarkan azan. Wah, semakin girang saya. Jalan saya percepat lagi. Dan benar saja, setelah suara azan itu habis, saya sampai pada perladangan milik warga. Di situ saya menemukan ada ladang rumput gajah. Akhirnya berhentilah di situ saya. Waktu sekitar hampir jam 6 lah. Jam 6 kurang sedikit paling, saya merebahkan diri di situ. Saya merasa saya tidak tersesat lagi di tengah gunung. Benar saja, doa saya bisa keluar dari tengah gunung sebelum malam tiba, ini dikabulkan. Saya bisa menyampai di perladangan milik warga ya sekitar jam 6 sore itu. Beberapa waktu akhirnya saya berbaring lemas di perladangan milik warga itu. Tepatnya itu adalah ladang rumput gajah. Saya berbaring sambil melihat awan di sana yang sudah menjelang kegelapan. Sesekali saya tersenyum, senyum bahagia pada saat itu. Ya Allah, terima kasih telah Engkau keluarkan saya dari tengah hutan ini. Alhamdulillah, aku rasido dadi golekan kaya Pak Sudardi inginane kae. Dalam hati saya tersenyum pada saat itu. Walaupun saya belum tahu ini sebenarnya di mana saya berada. Saya awam sekali, saya tidak kenal dengan lokasi itu. Tapi yang jelas di situ sudah ada ladang warga dan saya bisa mendengarkan azan pada waktu itu di situ, yang artinya memang sudah tidak terlalu jauh. Sekitar 10 menit saya beristirahat di situ. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan kembali. Saya turun ke bawah. Ketika turun di bawah, di situ ada ladang kopi, di kiri saya ada tanaman jagung. Ini semakin membangkitkan semangat saya untuk memacu langkah saya. Walaupun pada saat saya mencoba memacu langkah lebih cepat, ini lutut ini sudah tidak bisa diajak kompromi. Jarak sekitar 50 meter, maksimal 100 meter, saya duduk lagi berselonjor, mengumpulkan sisa tenaga. Terus saya berjalan ke bawah. Nah, pada saat saya turun ke bawah, jalan ke bawah, tiba-tiba ada suara pesan yang masuk di HP saya. Klunting, klunting, klunting. Senangnya luar biasa pada saat itu. Artinya di situ saya sudah bisa menghubungi seseorang, sinyal sudah ada. Buru-buru saya ambil HP saya yang ada di dalam tas. Pada waktu itu musik sudah tidak saya bunyikan. Akhirnya saya menelpon kepada seseorang untuk dapatnya membantu menjemput saya di tempat itu. Alhamdulillah pada saat itu saya mencoba menelpon, ini bisa bersambung, bisa berbicara dengan orang yang saya telepon. Tetapi yang menjadi kendala, di saat itu saya tidak tahu di mana saya ini berada. Tolong jupuk aku, nggonku neng kene lah. Kene yang mana? Saya nggak bisa menemukan nama tempat itu. Akhirnya saya hanya memberikan arahan. Saya berdiri di atas suatu bukit. Di bawah bukit ini ada sungai. Di pinggiran sungai ini ada box penampungan air untuk diambil air minumnya. Di atas box ini ada hutan, yaitu hutan Sengon Laut. Sebelum saya menjelaskan lebih detail dari posisi saya ini, tiba-tiba HP saya sudah mati, batune entek. Akhirnya saya duduk lagi di situ barang beberapa saat. Kemudian dengan langkah gonteh saya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu saya menemukan jembatan. Saya menyeberangi sungai dengan jembatan cor beton itu, kemudian agak melingkuk ke kanan, terus saya berjalan di situ. Tenaga sudah habis lagi. Akhirnya saya berselonjor, saya berbaring di atas jalan makadam di tempat itu. Sambil menunggu keajaiban, orang yang akan menjemput saya ini mampu menemukan saya dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di dalam telepon tersebut. Beberapa waktu juga belum kunjung datang jemputan itu. Saya mencoba berjalan lagi dengan langkah yang tertatih-tatih. Di situ saya menemukan ada perempatan. Wah, ini mana ya? Ya sudah, saya lanjutkan masih. Nah, ketika saya lanjutkan, tenaga sudah habis. Berbaring lagi di jalan makadam. Tenaga sudah terkumpul, saya jalan lagi. Di situ saya menemukan rabat beton. Nah, di atas rabat beton inilah saya bisa melihat pemandangan perumahan warga yang ada di situ. Lampunya bersinar dengan terangnya, maremnya. Leganya hati ini sudah luar biasa.
Selang beberapa saat saya berbaring di atas jalan rapat beton itu, terlihat di sisi timur ini ada 2 sepeda motor yang melintas, kayaknya malah dari atas. Itu kok ada 2 sepeda motor yang dari atas? Jangan-jangan itu adalah orang yang menjemput saya. Sekitar 20 menit kemudian saya melihat dari sepeda motor itu 2 sepeda motor datang di hadapan saya. Sudah lega di situ, saya tidak harus berjalan, saya bisa pulang dengan menaiki sepeda motor. Akhirnya saya berboncengan dengan seseorang, kami pulang. Nyampe di rumah, ternyata tenaga ini sudah benar-benar habis, langsung terkapar. Saya terbaring lemas di lantai, ora sempat nyepot kelambi, ora sempat adus, masih terkapar lemas. Beberapa menit kemudian, saya ingin mandi. Ketika saya akan mandi, akan berdiri, ternyata kaki saya sudah tidak bisa digerakkan. Akhirnya dengan berbalut baju yang basah, baju yang kotor, baju yang berbau, saya terlelap dalam tidur saya di sini. Dan baru sekitar jam 10 malam saya terbangun. Di situ saya memaksakan diri untuk bisa mandi. Rasa gundah berkecamuk pada saat itu. Kalau kondisi saya tetap seperti ini, apa yang terjadi besok? Karena besok saya harus menjadi narasumber, berbicara di hadapan kepala dinas pula. Iki kudupi. Tapi alhamdulillah setelah saya mandi, kemudian saya saya lumuri seluruh tubuh saya dengan hot cream, saya olesi tubuh saya dengan hot cream, saya bisa tertidur pulas. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa terbangun walaupun dalam kondisi rasa perih, rasa sakit ini masih ada, tapi saya bisa melaksanakan tugas saya sebagaimana yang saya inginkan. Itu sepintas selalu cerita horor saya yang tersesat di tengah Gunung Wilis seorang diri. Pengalaman yang belum pernah saya alami selama hidup saya. Untuk itu saya minta kepada teman-teman semuanya, kalau mau melakukan pendakian, mau masuk di tengah gunung, di atas gunung, persiapkan segala sesuatunya. Siapkan mental, siapkan tenaga, dan persiapan-persiapan. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum.